Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menerangkan bagaimana cara merancang rumah lantai 1. Pertama, kita mulai menggambar rumah yang kita mau bangun, di mana letak kamar-kamar dan ruang tamu, kamar mandi, dapur, garasi, teras. Di layar itu saya sudah membuat gambar contoh yang saya lingkari dengan warna merah. Itu letak cakar ayam ukuran 1 meter, tebal 20 cm. Yang saya gambar dengan kotak warna biru, yang saya tandai dengan kotak warna biru itu adalah cakar ayam ukuran 60 dengan tebal 15 cm, ukuran 60 x 60, tebal 20 cm. Yang pertama, kita rancang strukturnya. Bagaimana cara merancang strukturnya? Kita mulai dari cakar ayam. Untuk bangunan lantai 1, standarnya ukuran cakar ayamnya adalah 60 x 60, tebal cakar ayam minimal 15 cm. Cakar ayam 60 x 60 bisa menahan beban dengan jarak maksimal 3 meter x 3 meter. Jika bentangan dalam gambar ada yang 4 meter, maka tengah-tengahnya kita tambahi cakar ayam ukuran 60 x 60 lagi. Untuk teras, kalau mau didak atasnya atau dicor beton, maka cakar ayamnya ukuran standarnya 1 meter x 1 meter, tebal cakar ayam minimal 20 cm. Ini yang atasnya mau didak ya, terasnya. Ketebalan cakar ayam harus 20 cm. Besar cakar ayam ukuran semeter x semeter. Untuk kamar mandi, kalau mau dibuat wadah toren, standarnya ukuran cakar ayamnya 1 meter x 1 meter, sama dengan teras. Ini bisa menahan beban toren hingga 5000 liter air. Untuk cakar ayam ukuran 1 meter x 1 meter, ini bisa menahan beban dakcor 3 meter x 4 meter. Yang dinamakan struktur itu adalah cakar ayam, slope, dan kolom. Kita lanjutkan pembahasan di mana letak kolom. Letak kolom sendiri berada pada cakar ayam. Setiap cakar ayam harus diberi kolom. Kolom ini dinamakan kolom praktis. Ukuran kolom praktis standarnya 8 cm x 12 cm. Dan setiap kolom praktis harus diberi bagel atau cincin. Jarak bagel atau cincin standarnya 15 cm. Jarak bagel paling jauh adalah 20 cm. Khusus untuk kamar mandi dan teras yang mau didak atasnya atau dicor atasnya, ukuran kolomnya harus minimal 8 x 25 cm. Untuk menahan dakcornya, kolom ukuran 8 x 25 cm nanti akan jadi cor beton, cor kolom 10 x 30 cm. Kita lanjut membahas tentang slope. Di sini kita tidak menggunakan pondasi batu, tapi kita menggunakan cor balok atau slope double. Slope pertama berada di atas cakar ayam. Ukuran bagel slope pertama standarnya adalah 10 x 20 cm. Jadi cor balok 15 x 30 cm. Jadi cor slope-nya nanti jadi cor itu 15 x 30 cm. Lebar slope 15 cm, tebal slope 30 cm. Slope yang kedua, ukuran slope yang kedua 8 x 15 cm. Jadi cor balok 10 x 20 cm. Slope kedua dipasang setelah hebel dipasang pada slope pertama. Misal ketinggian lantai 1 meter, hebel dipasang sampai ketinggian 80 cm. Kemudian slope yang kedua dipasang 8 x 15, jadi cor 10 x 20 cm. Jadi ketinggian lantai pas 1 meter. Kita lanjut pemasangan dinding. Setelah dinding dipasang mencapai ketinggian 2,20 meter, sebaiknya dipasang slope lagi atau bisa disebut sabuk dinding.
Sabuk dinding berfungsi agar tembok tidak bengkak atau tembok biar tidak mengalami keretakan. Ukuran sabuk dinding adalah 8 x 15, jadi cor 10 x 20 cm. Setelah sabuk dinding dipasang dan dicor, dilanjutkan pasangan hebel atau bata. Setelah pemasangan hebel atau bata sudah mentok, dilanjutkan dengan pemasangan ring balok. Ukuran bagel ring balok adalah 8 x 15 cm, jadi cor 10, ketebalan 20 cm. Setelah ring dipasang dan dicor, dilanjutkan pemasangan sopi-sopi. Setelah sopi-sopi dipasang, lalu dipasang ring lagi. Ukuran ring 8 x 15. Jadi cor 10, ketebalan 20 cm. Sopi-sopi sendiri biasanya di atas rumah jumlahnya biasanya ada 4 atau 3 sopi-sopi. Sopi-sopi kanan kiri menggunakan sopi-sopi samping kanan atau kiri itu menggunakan pasangan hebel atau pasangan bata biasanya. Sopi-sopi yang tengah adalah balok cor. Sopi-sopi yang tengah itu balok cor. Jadi kesimpulannya, ukuran bagel slope yang pertama 10 x 20, bagel slope yang kedua 8 x 15, ukuran bagel sabuk dinding 8 x 15, ukuran bagel ring 8 x 15. Dilanjutkan ukuran balok ring sopi-sopi 8 x 15. Jadi slope yang pertama ukuran bagelnya itu 10 x 20. Slope yang kedua sabuk dan ring sopi-sopi itu ukurannya sama 8 x 15. Nanti jadi cor itu 10 20. Kemudian dilanjutkan pembahasan berapa jumlah setapan kolom dan setapan slope. Yang dimaksud setapan adalah berapa jumlah lonjoran besi yang terdapat pada slope, sabuk, dinding, dan ring kolom. Setapan slope pertama 10 x 20 cm itu isinya 6 setapan atau 6 lonjor besi. Bisa menggunakan besi 10 atau bisa menggunakan besi 8. Kalau menggunakan besi 10 itu lebih baik, lebih kuat. Kalau tidak bisa, untuk biar dananya agak irit itu bisa menggunakan besi 8. Slope kedua 8 x 15, isinya 4 setapan besi 10 atau besi 8. Setapan sabuk dinding 8 x 15, isinya 4 setapan atau 4 lonjor, bisa menggunakan besi 8. Setapan ring balok atas 4 setapan besi 8. Setapan ring sopi-sopi 4 setapan besi 8 atau 4 lonjor. Jadi yang isinya 6 lonjor itu cuma slope yang pertama. Kemudian slope yang kedua sabuk dinding, terus ring sopi-sopi itu semuanya isinya 4 lonjor menggunakan besi 8. Jika menggunakan besi 10 itu lebih baik. Rumah lantai 1 standar pembesiannya itu besi 10 dan besi 8. Setapan kolom praktis 8 x 12, isinya 4 setapan besi 8. Kolom kamar mandi jika mau didakcor ukuran kolomnya 8 x 25 cm, jumlahnya setapan 6 setapan besi 10 atau 8. Ini kolom untuk kamar mandi. Dan kolom untuk teras, kolomnya ukurannya 8 x 25. 8 x 25 itu isinya 6 lonjor, besinya isinya 6 lonjor, setapannya ada 6 atau 6 lonjor isinya. Itu lebih bagus menggunakan besi 10. Jika tidak bisa menggunakan besi 10, menggunakan besi 8 juga tidak apa-apa. Untuk pengecoran usahakan ditakar. Takaran cor beton, pasir 3 lori, koral 1 lori, semen 1 sak. Maksimal takaran cor beton itu pasirnya 4 lori, koral 2 lori, semen 1 sak. Untuk takaran plesteran dan pasangan keramik, pasir 4 lori, semen 1 sak.
di layar itu ada gambar, itu saya menggunakan gambar contoh, itu gambar rumah saya sendiri yang saya lingkari ya, yang saya tandai pakai lingkaran warna merah. Itu adalah ukuran cakarayam 1 meter, ketebalan 20 cm, lebar besar cakarayamnya itu 1 meter persegi ya. Dan yang saya dan kolomnya yang cakarayam 1 meter itu kolomnya 8 kali 25. Yang ukuran cakarayam 1 meter itu kolomnya 8 kali 25, nanti jadi cor itu 10-30. Itu untuk menahan beban cor yang mau dicor atasnya. Terus dikasih toren, kalau teras ya cuma dicor saja. Kalau yang kamar mandi itu saya lingkari, kolomnya juga ukuran 8 kali 25. Itu nanti atasnya dicor lalu bisa dikasih toren. Itu bisa memuat beban toren sampai 5.000 liter air. Itu cuma gambar contoh yang ada di layar untuk memudahkan kefahaman. Yang saya tandai dengan kotak-kotak warna biru itu, tanda kotak warna biru, kotak-kotak itu adalah letak posisi cakarayam ukuran 60 kali 60, ketebalan cakarayam minimal 15 cm. Yang saya lingkari pakai warna merah itu adalah letak cakarayam ukuran 1 meter kali 1 meter, ketebalan cakarayam 25 cm. Luas rumah yang saya gambar itu total luasnya itu 120 meter. Tipe rumah 8 kali 15, total luas itu 120 meter. Kalau diborongkan, borongan tenaganya itu 1 meternya, kalau borongan tenaga 1 meternya itu 1.800.000 di tahun 2023 ini. Jika borongan itu plus material 1 meternya 3.500.000, itu harga 2023. Kalau borongan tenaga kira-kira kalau dikalikan itu 200 jutaan, kalau plus material itu sekitar 400 jutaan lah. Jadi borongan tenaga itu aslinya harganya sama dengan materialnya. Misal material keseluruhan sampai jadi totalnya habis 200 jutaan, berarti borongan tenaganya itu juga 200 jutaan. Harga material dan harga borongan tenaga itu aslinya sama.